Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eva Monica Safitri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas konsep dasar pengujian hipotesis. Baik, yang pertama kita akan membahas definisi dari hipotesis. Hipotesis adalah jawaban ataupun dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya, ya. Hipotesis ini perlu untuk diuji untuk kemudian diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis. Artinya, seorang peneliti sebelum melakukan penelitian, maka seorang peneliti tersebut harus melakukan hipotesis ataupun jawaban atau dugaan sementara dari hasil penelitiannya. Dan dugaan sementara tersebut nanti akan diuji kebenarannya. Ya, apakah hipotesis tersebut atau apakah jawaban tersebut atau dugaan sementara tersebut diterima atau ditolak. Dari mana kita mengetahui hipotesis tersebut diterima atau ditolak? Maka dari pengujian hipotesis, ya. Maka hipotesis itu nanti akan diuji. Setelah diuji, maka kita bisa menghasilkan sebuah keputusan ataupun kesimpulan, yaitu keputusan apakah kita menerima hipotesis tersebut atau menolak hipotesis tersebut. Itu ya artinya, ya. Selanjutnya, hipotesis yang diterima artinya bukan karena hipotesis itu benar, tetapi seorang peneliti tidak mempunyai cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut, ya. Dan sebaliknya, jika sebuah hipotesis ditolak, bukan berarti hipotesis itu salah, tetapi hipotesis tersebut atau peneliti tidak memiliki cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut. Itu dia, ya. Jadi ketika hipotesis diterima, bukan berarti hipotesis itu benar. Akan tetapi peneliti tidak memiliki cukup bukti untuk menolaknya, ya. Dan kebalikannya, ketika hipotesis tersebut ditolak, bukan berarti hipotesis itu salah. Akan tetapi tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut. Selanjutnya, konsep hipotesis. Yang pertama, hipotesis harus mengekspresikan satu fenomena atau satu kejadian pada satu variabel atau mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hipotesis harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda atau tidak bermakna ambigu. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji secara empiris. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, hipotesis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis penelitian atau disingkat dengan HA. Peneliti menganggap benar hipotesisnya yang kemudian dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis. Artinya, di sini hipotesis penelitian ini artinya kita membuat sebuah hipotesis, misalnya ada hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat kriminalitas, ya. Kita membuat suatu hipotesis. Hipotesisnya adalah hipotesis yang menganggap benar, ya. Atau contoh yang lain, ada hubungan antara tingkat
motivasi dengan prestasi belajar. Misalnya ya, dia berarti hipotesis yang menganggap benar hipotesisnya ya, dan akan dibuktikan nanti secara empiris melalui pengujian hipotesis. Dan yang kedua, hipotesis operasional atau H0. Hipotesis operasional atau H0 ini adalah kebalikan dari HA atau hipotesis penelitian. Kenapa kebalikan? Karena kalau di sini dia hipotesisnya benar, sedangkan di sini tidak ya, tidak mengandung kebenaran. Artinya, misalnya di sini tadi contohnya ada hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat kriminalitas. Sedangkan pada H0 kebalikannya. Tidak ada hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat kriminalitas ya. Sehingga H0 ini adalah kebalikan dari hipotesis penelitian ataupun HA. Contoh lainnya misal ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Sementara pada hipotesis operasional atau H0-nya pasti tidak ada pengaruh terhadap motivasi belajar terhadap prestasi belajar ya. Sehingga kalau HA ini menyatakan hipotesisnya itu benar, ada hubungan, ada pengaruh atau ada perbedaan. Sementara kalau pada H0 itu tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh dan tidak ada perbedaan dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, hipotesis statistik. Jadi di sini jenis hipotesis dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Misalnya H0. H0 yaitu R sama dengan 0 atau HA sama dengan P sama dengan 0. Jadi R ini kita ibaratkan sebagai korelasi ataupun hubungan. Jadi kalau ada hubungan berarti kita buat sama dengan 0 gitu ya. Kita rumuskan dalam bentuk notasi dia ya. Oke, selanjutnya hipotesis statistik, yaitu pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Pengujian hipotesis berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Kebenaran suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti kecuali kita memeriksa seluruh populasi. Jadi, ini adalah alasan kenapa tadi kita katakan ketika hipotesis itu diterima bukan berarti hipotesis itu benar, tetapi seseorang peneliti tidak mempunyai cukup bukti untuk menolak hipotesis berikut ya. Kenapa tidak cukup bukti? Karena kita tidak akan bisa melakukan penelitian. Misalnya kita bisa meneliti seluruh populasi ya. Sementara di sini kan katanya kebenaran suatu hipotesis itu tidak akan pernah diketahui dengan pasti kecuali kita memeriksa seluruh populasi. Sehingga kita kan tidak mungkin bisa memeriksa seluruh populasi. Misalnya kita ingin meneliti ada atau tidak pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap tingkat prestasi siswa. Misalnya ya. Misalnya kita ingin meneliti ada pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi siswa di kita buatlah di Padang Sidimpuan ini. Nah, apakah kita akan meneliti seluruh orang tua dan siswa yang ada di Padang Sidimpuan ini? Pasti tidak, ya kan? Kita tidak akan mampu meneliti berapa ribu rakyat ataupun warga yang ada ataupun orang tua yang memiliki siswa di Sidimpuan ini. Sehingga alasan mengapa hipotesis tersebut diterima bukan karena hipotesis tersebut benar,
karena memang kita tidak mempunyai cukup bukti, karena kita tidak bisa memeriksa seluruh populasi. Memeriksa seluruh populasi itu, kenapa kita tidak bisa memeriksa seluruh populasi? Ya, kita memiliki batasan ya. Kita memiliki batasan. Ingat, batasan perlu tidaknya memeriksa seluruh populasi ya. Lalu apa yang kita lakukan jika kita tidak mungkin memeriksa seluruh populasi untuk memastikan kebenaran suatu hipotesis? Maka kita dapat mengambil sampel secara acak atau menggunakan informasi atau bukti dari sampel itu menerima atau menolak suatu hipotesis ya. Jadi itu gunanya kita mengambil sampel ya. Dan teknik-teknik pengambilan sampel sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi dan sebaliknya juga, ketika hipotesis tersebut ditolak, bukan berarti hipotesis tersebut salah, tetapi kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut. Gitu aja ya. Kenapa kita tidak mempunyai cukup bukti? Karena kita tidak bisa memeriksa seluruh populasi. Gitu ya. Sehingga hipotesis tersebut hanya dugaan sementara ya, hanya dugaan sementara yang suatu saat kita bisa terima dugaan tersebut atau bisa kita tolak. Kenapa? Pada saat kapan kita bisa menerima atau menolaknya? Ya, kita harus melakukan pengujian ya, pengujian hipotesis. Oke, selanjutnya jenis hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis yang dirumuskan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena ataupun suatu kejadian untuk menjawab permasalahan taksiran. Contoh, disiplin kerja PNS sangat tinggi. Atau contoh lain, nilai UTS PGMI semester 7 UIN Syahada Padang Sidimpuan sangat tinggi. Misal ya, jadi kita menggambarkan atau mendeskripsikan ya suatu kejadian. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan antara satu dengan data yang lain. Jadi hipotesis komparatif ini adalah kita membandingkan apakah ada perbedaan kemampuan bahasa asing lulusan SMA swasta dan SMA negeri. Ya, jadi ada perbandingan ya, kita membandingkan. Contoh lain, ada perbedaan hasil UTS mahasiswa semester 7 PGMI 6 dengan PGMI 7. Jadi kita membandingkan ya, sehingga disebut dengan hipotesis komparatif. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh ya. Jadi hipotesis asosiatif ini adalah yang bersifat hubungan ya. Jenis penelitian yang bersifat hubungan ataupun adanya pengaruh. Hipotesis asosiatif dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hipotesis hubungan simetris, yaitu hipotesis yang menyatakan hubungan bersifat kebersamaan antara dua variabel atau lebih, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh, ada hubungan antara berpakaian mahal dengan penampilan. Yang kedua, hipotesis hubungan sebab akibat atau kausal. Hipotesis yang menyatakan
hubungan yang bersifat sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Contohnya, tingkat pengangguran berhubungan dengan tingkat kriminalitas. Ya. Berarti ini hipotesis yang bersifat adanya sebab dan akibat antara dua variabel. Yang ketiga, hipotesis hubungan interaktif, yaitu hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat saling mempengaruhi. Contohnya, terdapat pengaruh antara kreativitas mahasiswa dengan hasil belajar, ya. Selanjutnya kita akan membahas cara merumuskan dan menguji hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis, ya. Di sini kita rumuskan yang pertama HA. Berarti tadi sudah kita jelaskan HA itu ada hubungan ataupun ada pengaruh. Sementara kita buat di sini dulu misalnya HA ada hubungan. Sedangkan H0 berarti kebalikan dari HA, yaitu tidak ada hubungan. Jadi kita rumuskan secara statistiknya HA berarti R sama dengan 0, berarti ada hubungan. Sedangkan H0-nya R tidak sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan artinya. Kenapa kita buat R? Biasanya korelasi ataupun hubungan itu dilambangkan dengan R, ya. Yang kedua, menentukan risiko kesalahan atau standar error, ya. Seberapa besar risiko kesalahan mengambil keputusan menolak hipotesis yang benar. Artinya ini nilai alfanya, ya, nilai alfa atau standar errornya, ya. Biasa kita menggunakan nilai alfanya yaitu sebesar 5%, ya, 5%. Sehingga semakin kecil nilai alfanya atau standar errornya, maka semakin besar peluang tingkat kebenarannya. Berarti tingkat kebenarannya kalau kita ambil tingkat kesalahannya 5%, berarti tingkat kebenaran dari hipotesis kita itu yaitu 95%, ya. Jadi dari hipotesis yang kita gunakan, maka tingkat kesalahannya hanya sebesar 5%. Jadi nilai alfa itu semakin kecil dia, taraf signifikan ataupun nilai kesalahannya akan semakin kecil dan nilai kebenarannya akan semakin besar, gitu, ya. Yang kedua, menentukan uji statistik. Yang ketiga, ya, menentukan uji statistik, yaitu metode disesuaikan dengan perumusan masalah dan jenis data yang digunakan. Artinya, jika ada hubungan atau tidak berarti pakai analisis korelasi. Sedangkan jika masalahnya, jenis penelitiannya itu masalahnya ada pengaruh atau tidak, berarti dia memakai jenis penelitian atau jenis analisis, memakai analisis regresi, ya. Yang keempat, kaidah pengujian. Kaidah pengujiannya, jika H0 diterima, maka T tabel lebih kecil dari T hitung, ya. T tabel lebih kecil dari T hitung. Dan jika H0 ditolak, maka T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi ini sama saja, ya. Maka salah satunya saja pun yang akan kita ingat. Yang mana, ya? Jika H0 diterima, berarti T tabelnya lebih kecil dari T hitung. Yang kelima, membandingkan T tabel dan T hitung. Apakah H0 ditolak atau diterima? Jadi nanti kita akan menggunakan uji T. Uji T hitung itu diperoleh dengan menggunakan rumus, dan uji T tabel kita melihat pada tabel T, ya. Akan di situ kita akan bandingkan apakah H0 ditolak, apakah diterima. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu membuat keputusan, yaitu mengambil salah satu
alternatif. Selanjutnya kita akan membahas bentuk pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis direksional, yaitu rumusan hipotesis yang arahnya sudah jelas, kiri dan kanan, atau disebut dengan hipotesis langsung. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu uji satu arah pihak kiri, ya. Hipotesis dalam uraian kalimat jika H0-nya yaitu motivasi kerja PNS paling rendah atau sama dengan 70%, sedangkan HA-nya motivasi kerja PNS paling tinggi 70% dari nilai idealnya. Ini hipotesis dalam bentuk kalimat, ya. Sedangkan hipotesis model statistiknya berarti H0, P-nya kita misalkan P katanya di sini paling rendah atau sama dengan 70. Berarti nilai P-nya itu di atas atau sama dengan 70%. Sedangkan H-nya katanya paling tinggi. Motivasi kerja PNS paling tinggi, berarti nilai P-nya itu di bawah 70%, ya. Berarti lebih kecil dari 70%. Uji satu arah pihak kiri itu daerah penolakan H0-nya ini dia, ya. Daerah penolakan H0, sedangkan ini nilai alfanya, ini adalah daerah penerimaan H0-nya, ya. Oke, selanjutnya uji satu arah pihak kanan. Hipotesis dalam uraian kalimatnya yaitu motivasi kerja PNS paling tinggi atau sama dengan 70%. Kalau paling tinggi berarti nilai P-nya nanti itu lebih H0-nya P lebih kecil dari 70. Sedangkan HA-nya P lebih besar dari 70%. Sehingga daerah penolakannya sebelah kanan alfa dan daerah penerimaan H0-nya yaitu sebelah kiri. Cara membedakannya yaitu jika dia hipotesisnya ada kata-kata paling rendah, H0-nya paling rendah, sedangkan H-nya paling tinggi, maka dia termaksud uji satu arah pihak kiri, ya. Kalau H0-nya paling rendah sedangkan H-nya paling tinggi, maka dia uji satu arah pihak kiri. Sedangkan jika H0-nya ada kata-kata paling tinggi atau sama dengan, maka berarti kebalikan dari HA-nya yaitu paling rendah, sehingga ini adalah uji satu arah pihak kanan, maka daerah penolakannya akan sebelah kanan dan daerah penerimaannya sebelah kiri, ya. Jadi harus kita teliti, ya, kata-katanya, ya, hipotesis dalam uraian kalimatnya. Selanjutnya hipotesis non direksional atau hipotesis tak langsung. Di sini kalimatnya nanti hipotesis non direksional atau hipotesis tak langsung adalah hipotesis yang tidak menunjukkan arah tertentu, ya. Artinya nanti jika ada kalimat seperti hipotesis komparatif ataupun asosiatif, ya. Seperti ada kata-kata pengaruh atau ada kata-kata hubungan, maka tersebut dikatakan dengan hipotesis tak langsung atau hipotesis non direksional, ya. Contohnya jika rumusan HA-nya berbunyi kalimat sama dengan, atau sebaliknya H0-nya berbunyi kalimat tidak sama dengan, maka hipotesis tersebut dikatakan dengan hipotesis non direksional, ya, atau hipotesis tak langsung. Contohnya ini, ya, misal ada pernyataan
PT ABC mampu memproduksi mesin boot dengan kecepatan rata-rata 300 km per jam. Hipotesis dalam urutan kalimatnya yaitu H0. Mesin boot hasil produksi PT ABC tidak mampu berkecepatan rata-rata 300 km per jam, sedangkan H-nya kebalikannya yaitu mampu berkecepatan rata-rata 3 km per jam. Jadi, pada hipotesis direksional ini, daerah penolakan H0-nya ada dua dia ya, sebelah kanan dan sebelah kiri dia ya. Sedangkan daerah penerimaan H0-nya adalah di tengah-tengah. Jadi, kalau nanti ada kata-kata jika H-nya berbunyi sama dengan atau tidak sama, maka dia termaksud dari hipotesis non-direksional ya, sehingga daerah penolakannya ada dua, yaitu kanan dan kiri, karena belum ada arahnya, tidak dijelaskan atau tidak menunjukkan arah tertentu. Berbeda dengan hipotesis direksional tadi ya, kalau dia tadi arahnya sudah tertentu. Jika dia menggunakan HA-nya atau H0-nya itu dengan lebih rendah atau lebih kecil ya. Lebih rendah itu uraian kalimat, sedangkan notasi statistiknya lebih kecil, maka kita maksud dengan uji arah satu pihak kiri ya. Sedangkan jika ada kalimatnya H0-nya lebih tinggi dan notasi statistiknya H0-nya lebih besar, maka dia termaksud hipotesis uji arah satu pihak kanan ya. Jadi kalau lebih kecil, lebih besar itu adalah hipotesis non-direksional, hipotesis direksional ya, maaf. Sedangkan jika ada rumusan HA-nya sama dengan atau tidak sama dengan, disebut dengan hipotesis non-direksional ya. Jadi itu perbedaan hipotesis direksional dan hipotesis non-direksional. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.